Terus anaknya sudah pinter, udah pandai, udah ngerti macem-macem, lalu dia bisa gantiin hanya karena dia jadi orang yang berilmu, gak akan bisa. Gak bisa digantikan. Wajib dihormati sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menghormatinya, mencintai mereka, memuliakan mereka. Bahkan Allah memerintahkan bersyukur kepada mereka itu setelah Allah memerintahkan untuk ibadah kepada Allah. Lalu bersyukur kepada Allah. Jadi perintah ibadah kepada Allah nomor 2-nya tuh langsung orang tua. Perintah bersyukur, setelah bersyukur kepada Allah langsung disuruh bersyukur kepada kedua orang tuanya. Diletakkan nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anishkurli wali walidai. Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Wala ta'budu illa iya, ya. Allah memerintahkan kita untuk ibadah hanya kepadanya, lalu diperintahkan untuk bersikap baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Perintah bersikap baik ini setelah apa? Setelah Allah memerintahkan kita hanya beribadah kepadanya, ya. Nomor 2-nya langsung tentang orang tua. Lalu Allah ketika memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya, apakah Allah memerintah hanya bersyukur kepadanya saja, only one? Tidak. Allah juga memerintahkan kita untuk bersyukur kepada orang tua. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Jangan dilupakan kedua orang tua, karena gak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa orang tua tuh gak bisa. Lewatnya dari mereka. Lahirnya kita di dunia, lalu kita besar, tumbuh, sehat dan sebagainya karena perhatian dan dijaga oleh orang tua. Makanya Allah mengatakan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Orang tua, ya. Karena gak bisa dilupakan jasanya, sehingga Allah memerintahkan kita seperti itu. Oh enggak, saya mau bersyukur kepada Allah aja, karena orang tua itu juga dari Allah, makanya enak langsung sama Allah. Gak bisa begitu, ya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, ya. Orang itu kalau gak bersyukur kepada manusia, dia gak bersyukur kepada Allah, ya. Semua itu ada perantaranya, ya. Ya udah, kalau dikasih orang mulai sekarang gak usah terima kasih aja. Ngapain syukron, bersyukur kepada manusia? Langsung aja, kan Allah yang ngasih. Gak bisa begitu, ya. Kalau dikasih, ya ini perintahnya Allah, ya. Kalau dikasih seorang hadiah, ya, kita ucapkan syukur dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian syukur kepada orang yang ngasih, ya, syukran kasir, jazakillahu khairan, atau bahasa Indonesia terima kasih banyak, ya. Yang orang yang bersyukur kepada Allah itu pasti dia bersyukur dengan sesama manusia, apalagi ini orang tua yang jasanya luar biasa. Begitu. Orang kalau nggak bersyukur kepada manusia, niscaya dia juga nggak bersyukur kepada Allah, ya. Karena semua itu ada perantaranya. Hal ini menggambarkan Allah melarang kita untuk melukai mereka, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Fala taqul lahuma uffin, ya. Wala tanharhuma, ya. Qul lahuma qawlan karima. Qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan banyak perintah-perintah yang lainnya. Ketika kamu mendapatkan orang tua masuk ke usia lanjut, ya. Adik-adik ini semuanya yang masih muda, teman-teman sekalian, kalian bakal mendapati nanti orang tua kalian berusia lanjut, ya. Keduanya atau salah satu dari keduanya umurnya panjang, masuk usia lanjut, dan ini merupakan fase yang repot-repotnya bagi seorang anak, ya. Kesabaran kita diuji saat orang tua masuk usia lanjut, ya. Mungkin harus nuntun sholat, mungkin harus nuntun wudhu, mungkin lebih dari itu, ya. Toilet bisa pindah di tempat tidur mereka dan sebagainya. Jangan pernah sesekali kamu ucapkan kepada keduanya atau salah satunya uff. Bahasa Arab uff, ya. Kalau kita mungkin shh gitu, ya. Atau enggak, nolak, ya. Atau jangan kamu bentak keduanya, ya.
Dan sekarang banyak yang seperti itu, membentak orang tua, apalagi kalau merasa sudah bisa mandiri, sudah bisa membelikan rumah orang tua, ngasih mobil, ngasih uang dan lain-lain, kemudian ngerasa berkuasa ya, menyuruh diam dan semisalnya, padahal Allah memerintahkan untuk qaulan karima, untuk berucap yang baik, yang lembut, yang bagus kepada mereka. Qaulan ma'rufa, sesuatu yang baik-baik ya. Maka dianggap dosa besar ketika mencaci orang tua. Kalau zaman Nabi nggak langsung, tapi kalau sekarang itu langsung ya. Makanya sahabat nanya, apa ada orang melakukan itu? Karena secara akal sehat dan secara waras gak mungkin orang melakukan itu. Makanya sahabat nanya ya, apakah ada ya Rasulullah? Mungkinkah seorang anak melakukan itu? Anak yang normal, yang berpikiran sehat, gak mungkin ya. Tapi kata Nabi apa? Ada. Seseorang mencaci bapak orang lain, ayah orang lain, kemudian dibalas orang lain itu mencaci bapaknya, wahakada ya. Dibalas, yang dibalas tuh pasti bukan anaknya. Dilihat ini mencaci bapaknya, yang dibalas juga dia mencaci bapak. Bapak kamu tuh udah pendek, jelek, pasti dia nanti balas. Ini misal ya, bapak kamu juga hitam kayak semut. Nah, kayak begitu tuh sama dia mencaci kedua orang tuanya. Ini termasuk ya, dibalas bapaknya, dicaci ibunya. Ibu kamu ya Allah gendut banget ya, kayak bak kamar mandi misalnya. Ibu kamu juga kurus kerempeng kayak tiang listrik. Nah, sama, berarti sama yang seperti ini ya. Kata Nabi Muhammad ya, ma bu'istu la'anan wala sabbaban, aku ini tidak diutus sebagai pelaknat atau pencaci maki ya. Tapi diutus sebagai apa? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak ya. Atau yang lagu-lagu yang lagi ngetren ya, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus sebagai penyebar rahmat, sebagai seluruh alam ya. Sebagai untuk apa? Uswatun hasanah, ngajarin yang baik-baik. Sebagai apa? Perilaku yang baik, akhlak yang baik. Gak diutus sebagai pencaci maki. Lalu si tukang caci maki ini ngikutin siapa ya? Kamu caci maki orang tua teman kamu, orang tua orang lain, sama dengan kamu caci maki orang tuamu sendiri. Kamu caci maki agama orang lain, sama kamu mencaci maki agama kamu sendiri. Kamu caci maki Tuhannya orang lain, pemeluk agama lain, sama dengan kamu mencaci maki Tuhan kamu sendiri. Hati-hati ya, karena mereka pasti balas, walaupun gak ucapan, mungkin di hati mereka ya. Dan ini termasuk dosa besar ya. Makanya kalau dicaci maki diem aja ya, gak usah dibales ya. Dan kamu juga jangan sampai jadi pencaci maki atau pelaknat. Yang suka ngelaknat itu bukan ranahnya kita manusia ya. Yang ngelaknat ya biarin Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu ranahnya Allah, bukan ranahnya manusia ya. Yang kamu caci maki itu ciptaannya Allah, itu hambanya Allah, itu umatnya Nabi Muhammad ya. Makanya sekesel apapun, sesebel apapun, jangan sampai keluar kata-kata pedes, keluar kata-kata kotor. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja untuk hadis kali ini ya. Yang keduanya insyaallah besok, karena ada tugas ngantar orang ziarah ya, ada tamu dari Aceh. Ketemu lagi besok insyaallah, kalau Allah mengizinkan, di dalam waktu yang sama, dalam keadaan sehat, afiat, fikhar, walutuf, wa afiyah, wassalamah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin, dan bisa mengambil pelajaran. Nah, kita jadi tahu bedanya kabair, shaghair ya, gimana juga kedudukan orang tua ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minnakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.